dari Angkatan 80 sepanjang minggu ini sampai hari Sabat. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Ellen Ringo-Ringo. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami sekelompok anak-anakmu melalui dasar doa ikatan alumni iman datang dengan segala kerendahan hati memuji dan bersyukur atas kasih setiamu yang biasa memelihara kami hingga saat ini. Kiranya penyembahan kami berkenan di hadapanmu ya Bapa. Tolonglah berkati semua partisipan yang melayani pada jam kebaktian ini, agar menjadi kepujian bagimu saja dan berkat bagi semua yang hadir. Oh Bapa di surga, tolonglah berkati setiap perangkat yang kami pergunakan, agar semua berjalan dengan baik. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kemurahan hatimu untuk mendengar dan menjawab permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa akan menguasai hati dan pikiran kami masing-masing sepanjang penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami persembahkan doa kami ini hanya melalui Yesus Kristus yang telah mati menjadi juru selamat dan penutup kami. Amin. Amin. Terima kasih Ellen. Kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang berjudul Lord I Can Even Walk yang dibawakan oleh Nat Warren. Silakan host atau I thought that number one would surely be me. I thought I would be what I wanted to be. I thought I would build on life's sinking sand, but I can't even walk without you holding my hand. I thought that I could do a lot on my own. I thought I could make it all alone. I thought of myself as a mighty big man, but I can't even walk without you holding my hand. Lord, I can't even walk without you holding my hand. The mountains too high and the valleys too wide. Down on my knees I learned to stand, because I can't even walk without you holding my hand. I think that I make Jesus my own. From now on, when I'm in troubles, on Him I call. If I don't trust Him, I be left
less than a man, because I can't even walk without you holding my hand. Lord, I can't even walk without you holding my hand. The mountains too high and the valleys too wide. Down on my knees I learn to stand, because I can't even walk without you holding my hand. Di unmute. Unmute. Amin. Sampai bertemu di tepi laut kaca, Donald. Baik, kita akan mendengarkan satu kesaksian yang dibawakan oleh Saudari Siani Kwan. Silakan Siani. Terima kasih Saudari Yosana. Saya mengawali kesaksian pagi ini dengan membaca dari Efesus 3 ayat 20 dan 21. Segala kemuliaan bagi Allah. Dengan kuasa Kristus yang bekerja di dalam kita, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Kemuliaan bagi Allah di dalam jemaat melalui Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saya dan suami beserta satu anak migrasi ke Kanada, Toronto tahun 1996. Saya sempat bekerja 1 tahun, tapi karena mempunyai anak kecil dan kemudian lahir satu anak lagi, kami putuskan saya tinggal di rumah dan suami saya yang bekerja. Yang mau saya saksikan adalah mengenai pekerjaan suami saya. Tahun lalu, bulan Mei, dia diberhentikan dari pekerjaannya sebagai IT consultant karena ada pengurangan pegawai yang lumayan besar-besaran di perusahaannya. Setelah itu, dia mencoba untuk melamar ke beberapa consulting firm, tapi mereka pun sedang mengadakan pengurangan pegawai. Singkat cerita, akhirnya ada satu perusahaan yang mengundang dia untuk interview, yang interview pertama lolos, kedua lolos, ketiga, keempat lolos juga. Akhirnya mereka juga putuskan untuk menerima suami saya. Mereka bilang minggu depan akan kami kirimkan surat resmi lewat email bukti bahwa dia sudah diterima. Puji Tuhan. Minggu berikutnya tiba, hari Senin, Selasa, Rabu, emailnya nggak datang-datang. Kemudian suami saya menanyakan kepada perusahaan ini. Terus mereka bilang, oh maaf sekali, karena ternyata klien mereka membatalkan proyeknya. Yang dengan kata lain, suami saya tidak bisa dipekerjakan. Nanti kami kabari lagi kalau sudah ada lowongan lagi. Tentu saja ada rasa kecewa, tapi kami hanya dapat berdoa dan menyerahkan pada Tuhan. 28 tahun kami tinggal di negeri orang, Tuhan menyatakan kasih setianya kepada keluarga kami, dan kami percaya bahwa di tahun-tahun yang akan datang Tuhan akan juga setia. Lalu suami saya berpikir, apa yang dia harus lakukan? Dia sudah coba melamar, tapi tidak lowongan. Sementara perusahaan yang ini belum jelas kepastiannya. Pada saat yang bersamaan, dia juga ingin mengunjungi ibunya di Jakarta yang sudah berusia lanjut dan hidup sendirian. Akhirnya itu yang dia lakukan, dia pulang, dan jelas ibunya senang dikunjungi anaknya. Tidak tanggung-tanggung, dia di Jakarta selama 6 bulan bersama ibunya. Selama dia di sana,
perusahaan yang awalnya sudah menawarkan pekerjaan itu sempat beberapa kali menanyakan kepada suami saya, apakah masih tertarik untuk bekerja pada perusahaan mereka. Suami saya bilang, iya, kapanpun dia bisa kembali asal sudah ada lowongan. Jadi akhirnya bulan Juni dia kembali ke Toronto, dan lowongan itu sudah terbuka, dan setelah dia menyelesaikan segala urusan administrasi, background check, akhirnya suami saya mulai bekerja kembali sejak bulan lalu. Setelah kami melihat ke belakang, baru kami lebih mengerti campur tangan Tuhan. Mengapa suami saya termasuk yang diberhentikan? Karena Tuhan menyediakan pekerjaan yang jauh lebih baik, karena gaji dan tunjangan yang sekarang ini lebih besar dari yang sebelumnya. Kalau dia tetap bekerja di tempat yang lama, sampai pensiun pun gajinya tidak bisa menyamai dengan gaji yang sekarang. Lalu kenapa sempat tertunda sampai 8 bulan? Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada suami saya untuk dapat mengunjungi ibunya. Kalau dia langsung bekerja, berarti dia harus menunggu 1 tahun lagi sebelum dia bisa dapat cuti, itu pun paling 2 minggu. Dan kembali ke Efesus 3:20, tadi dikatakan ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan, sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Hal itu yang terjadi pada keluarga kami. Padahal sudah dapat kerjaan saja, sudah bersyukur, tapi ini malah diberikan lebih besar berkatnya. Ditambah bonus berkesempatan untuk mengunjungi ibunya. Tapi ini tidak berhenti sampai di situ saja. Kalau kita perhatikan di awal Efesus 3:20 disebut segala kemuliaan bagi Allah. Dan di ayat 21 juga dikatakan kemuliaan bagi Allah. Tuhan memberikan sesuatu yang melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau dipikir, siapa suami saya sehingga perusahaan itu mau menunggu sampai 8 bulan untuk mempekerjakannya? Berapa sering hal ini bisa terjadi pada orang lain? Dia lulusan Indonesia, bahasa Inggris pun bukan bahasa ibu, usia juga sudah tidak muda lagi. Pasti ada banyak orang lain yang bisa mereka pilih, tetapi Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada suami saya, kepada keluarga kami, supaya kami dapat menyaksikan kebesaran Tuhan. Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan, dan segala kemuliaan bagi Allah di dalam jemaat, di dalam keluarga saya, melalui Yesus Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Terima kasih Siani untuk kesaksiannya. Kita akan mendengarkan lagu tema Angkat Nafiri. Datang segera, Yesus mau datang, angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera, bersukacita dan pujilah Dia, Yesus datang segera, datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera, datang segera, datang segera, datang segera.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang pagi ini akan dibawakan oleh Saudari Early Tambunan, Narsis dalam beragama. Silakan Early. Terima kasih Hosana. Selamat pagi pada kita semua sahabat Yaunai, kakak, abang, adik, dan teman-teman satu angkatan yang saya kasihi. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang saya harapkan, dan saya harapkan juga untuk diri saya sendiri, dapat menjadi pelajaran yang akan memotivasi diri kita melakukan hal-hal terbaik dalam berhubungan dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita. Khususnya hubungan antar teman, saudara, dan teman-teman sejawat dalam bidang apapun. Tema pagi ini akan saya sampaikan adalah berjudul Narsis dalam beragama. Jadi judul pada pagi ini Narsis dalam beragama. Sebuah cerita mitos dari Yunani tentang bunga kertas putih atau white paper flower. Bunga ini sering dijumpai di taman, juga di pot dalam rumah di lingkungan masyarakat di Eropa. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ke Eropa, pernah melihat bunga ini. Bunga kertas putih, white paper flower. Kita melihat betapa indahnya bunga ini ya. Nah, kisahnya adalah sebagai berikut. Legenda daripada white paper flower. Sebuah kisah mitos tentang seorang pemuda yang memiliki paras yang rupawan. Dia sangat gagah dan ganteng sehingga banyak wanita yang jatuh cinta padanya. Namun tidak satu pun dari wanita-wanita tersebut dapat memikat hati pemuda rupawan tersebut. Pemuda rupawan ini memiliki kebiasaan yang unik. Setiap hari, ia berlutut di tepi danau untuk mengagumi ketampanan wajahnya dari pantulan air danau. Jadi dia setiap pagi datang ke danau itu, dan dia melihat ke air dan melihat pantulan dari wajahnya yang rupawan, dan dia sangat menyukai melakukan itu setiap hari. Hingga suatu pagi, ia terpeleset, terjatuh ke dalam danau, dan tenggelam. Karena tidak ada yang menolong, ia akhirnya tewas, tenggelam di dasar danau yang cukup dalam. Tidak jauh dari titik tempat jatuhnya pemuda itu, tumbuhlah sekutum bunga berwarna putih. Penduduk saat itu menamakan bunga itu bunga Narcissus, sesuai dengan nama pemuda rupawan yang telah terjatuh dan mati dan tewas di danau itu. Karena warnanya putih seperti kertas, bunga tersebut dinamai white paper flower Narcissus. Sahabat-sahabat Yaunai, istilah narsis atau narsisme adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Jadi narsis itu adalah seseorang yang memiliki cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Istilah ini pertama kali digunakan dalam ilmu psikologi oleh Sigmund Freud dengan mengambil tokoh mitos Yunani tersebut. Sifat narsis ini tidak hanya berbicara mengenai keelokan rupa, tapi juga menyangkut pada hal-hal internal lainnya, seperti kepandaian, keahlian, kekayaan, latar belakang keluarga, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Seseorang yang narsis biasanya memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Dalam level tertentu, sikap percaya diri itu baik. Memang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Tetapi kita perlu mengandalkan diri kita untuk tidak berlebihan. Sahabat-sahabat Yaunai, apakah kita ingat tokoh Alkitab bernama Haman?
Akibat sifat narsis yang dimilikinya, terjadi pertumpahan darah di seluruh wilayah negeri jajahan Persia dan puluhan ribu nyawa melayang. Kita bisa baca kisah ini dalam Ester 9 ayat 12-13. Terkadang akar dari banyak persoalan, pertengkaran, dan masalah adalah pribadi-pribadi narsistik yang mendahulukan kepentingan pribadinya. Sama seperti Haman, dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga dia rela untuk mengorbankan orang lain. Ternyata, sikap narsis ini bisa menular. Kisah tadi, kisah mitos mengenai pria rupawan Narsisus itu belum selesai. Diceritakan bahwa ketika Narsisus mati, peri-peri hutan muncul dan mendapati atau mendatangi danau tadi. Yang semula air danau itu airnya segar dan tawar, telah berubah menjadi danau air mata yang asin. Kemudian peri-peri itu bertanya kepada danau, "Mengapa engkau menangis?" Lalu danau itu menjawab, "Aku menangisi Narsisus." "Oh, tak heran kalau engkau menangisi Narsisus, sebab kami selalu mencari dia di hutan, tapi kami tidak mendapatinya, karena dia hanya datang ke sini untuk mengagumi ketampanannya, dan hanya kau saja yang dapat melihat ketampanannya dari dekat." Lalu danau itu bertanya, "Tapi tampankah Narsisus? Apakah indahkah Narsisus itu?" Di sini dikatakan karena Narsisus itu adalah seorang pria rupawan, itu danau bertanya, apakah memang Narsisus itu tampan ya? Terus peri-peri itu bertanya, "Loh, bukannya engkau lebih tahu? Karena dia setiap hari datang berlutut di sini untuk mengagumi dirinya, dan dia dekat, engkau bisa melihat ketampanannya. Engkau bisa melihat dari dekat." Tapi kita dengar apa jawaban dari danau itu. "Aku menangisi Narsisus, tapi tidak pernah kuperhatikan bahwa Narsisus itu indah atau tampan. Aku menangis karena setiap ia berlutut di dekat tepianku, aku bisa melihat di kedalaman kelopak matanya pantulan keindahan diriku sendiri." Jadi dari cerita ini kita melihat ada satu pelajaran moral ya, bahwa seperti tadi Narsisus merasakan dia bisa melihat keindahan atau ketampanan wajahnya dari air, ternyata danau itu juga melihat keindahan dirinya melalui kelopak mata daripada Narsisus. Jadi sama seperti sikap Narsisus, narsisme adalah sebuah sakit rohani yang jikalau terus dijalankan akan menjerat seseorang kepada kehancuran. Narsisme akan membuat kita menjadi orang yang membanggakan diri serta membanggakan apa yang kita miliki. Kita senang memperlihatkan kehebatan kita, apa yang kita sudah peroleh, serta membuat kita merendahkan sekaligus menghina orang lain. Sikap tersebut akan menghancurkan diri kita sendiri, membuat kita tenggelam di dalam kebanggaan diri kita. Namun sebenarnya di mata orang lain, kita adalah orang yang mereka tidak senangi. Sungguh ironis ya, dikala kita menyenangi dan mengagumi diri kita, dengan pemikiran bahwa orang lain juga memandang dan mengagumi kita, namun pada realitanya mereka tidak mengagumi kita. Sama seperti apa tadi cerita mitos yang kita dapatkan tadi dari pengalaman pemuda Narsisus dengan danau. Sikap narsisme ini juga akan membuat kita lupa pentingnya perilaku untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita merasa sudah sangat sempurna. Dalam beragama, kita juga tanpa sadar sudah mempunyai kehidupan yang sombong rohani, sehingga iman kita tidak bertumbuh. Kalau kita dengar tadi kalimat yang diucapkan oleh si danau tadi, kita lebih sadar lagi. Itu tentu menghentak kesadaran lebih dalam lagi.
kesadaran dalam beragama. Kita hidup di tengah-tengah kaum agama yang tidak kalah narsisnya dari Narsisus. Dan secara tidak sadar, pola pikir keagamaan yang narsistik juga sudah melekat pada diri kita. Sederhananya, dalam diri kita, kita sering mempunyai perasaan bahwa agama kita lah yang paling baik, agama kita lah yang paling benar. Sebenarnya salah nggak punya pemikiran seperti itu. Pengakuan kita terhadap agama kita yang kita yakini adalah yang paling baik dan benar tidak salah. Karena itu adalah manifestasi dari kebanggaan dan kecintaan kita atas apa yang kita yakini. Tapi apa yang salah sebenarnya di sini? Yang salah adalah ketika pengakuan itu kita gunakan untuk menjustifikasi agama orang lain atau menjudge orang lain bagaimana mereka beragama. Memberi jarak dan kita membagi atau mengkelompokkan manusia dalam bilik agama yang berbeda. Kenapa? Kenapa ini salah? Karena akibatnya terang Injil kebenaran tidak memancar dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat Ia Unai, bagaimana caranya agar kita tidak narsis dalam beragama? Kerendahan hati. Sikap rendah hati yang dibutuhkan. Kerendahan hati adalah sebuah sikap pilihan hidup yang dapat memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Orang-orang yang menjalani hidup dengan kerendahan hati adalah orang-orang pemenang yang selalu menikmati indahnya kehidupan ini. Sikap rendah hati buat kita mampu mendengarkan dengan sabar, mampu bersikap tenang saat menghadapi situasi yang tidak pasti, mampu memberikan rasa hormat dan cinta kepada orang lain, serta mampu menjaga hati dan pikiran selalu positif. Orang-orang rendah hati tidak mengharapkan pujian dan pengakuan dari siapapun. Prestasi dan kinerja yang dihasilkan oleh orang-orang yang rendah hati semuanya bersumber dari disiplin diri dan fokus dengan apa yang dilakukan dengan sepenuh hati. Kerendahan hati adalah kekuatan yang dihasilkan dari jiwa yang mengenal dirinya dengan sangat baik. Jiwa yang mengenal dirinya dengan sangat baik ini itu adalah menyadari kekurangannya, sehingga dia tidak pernah membanggakan diri atau memamerkan apapun kepada siapapun. Malahan mereka selalu fokus untuk belajar, untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan diri dengan mengabaikan ego. Kerendahan hati menarik berkah dan menjadikan diri memiliki kekuatan dari dalam diri sendiri. Semakin seseorang menjaga kerendahan hatinya di semua aspek kehidupan, semakin orang tersebut mampu memperbaiki kekurangan menjadi keuntungan bagi hidupnya. Sikap rendah hati menjauhkan diri dari iri hati dan dengki. Sikap rendah hati menarik semua keindahan dan kebaikan ke dalam batin, sehingga batin menjadi tenang dan damai. Saya percaya kita semua ingin untuk menumbuhkan sikap rendah hati ini. Oleh karena itu, sebagai kata penutup, jangan berkecil hati karena kekuranganmu. Jangan sombong karena kelebihanmu. Tetaplah rendah hati. Dan lakukan sesuatu yang berarti. Hidup adalah pelajaran yang tak berkesudahan tentang kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah simbol kelemahan dari seseorang, tapi merupakan nilai tertinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat 5, sebuah janji kepada kita masing-masing. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Kiranya Tuhan memberikan kita semua kekuatan, kemauan untuk merendahkan diri, agar kita terhindar dari sikap narsis dalam kehidupan bermasyarakat
juga dalam kehidupan beragama. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Early. Saat ini kita akan berdoa ACST. Teman-teman boleh tolong cek mic. AC. Ya. Baiklah teman-teman. Untuk doa pujian akan dibawakan oleh Saudari Mansya Manuhutu. Mansya. Iya, siap. Terima kasih. Doa pengakuan oleh dari Lina Mangual. Lina. Halo, Lina. Adakah Lina? Iya, ada. Mungkin. Oh, oke. Terima kasih, Lin. Doa permohonan oleh Saudari Sarmai Sagala. Oke, amin. Siap. Terima kasih. Saudari Linda. Iya, siap. Oke, baik. Dan serta dimasukkan oleh Saudari Nurlina Kupulu. Mohon maaf, siapa yang feedback tadi? Adakah Saudari Nurlina Kupulu? Ya, siap. Ada yang feedback yang menyalakan dua gadget. Mati. Selamat pagi. Baik, silakan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Bapa, mulutku mengucapkan puji-pujian kepadamu, dan biarlah segala makhluk memuji namamu yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Baiklah semuanya memuji namamu, sebab engkau memberi perintah, maka semuanya tercipta. Biarlah semuanya memuji namamu, sebab hanya namamu saja yang tinggi luhur, keagunganmu mengatasi bumi dan langit. Biarlah segala yang bernafas memuji engkau, Bapa. Haleluya. Doa ini akan dilanjutkan oleh Saudari Lina Mangual. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mohon padamu Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami, karena kami sudah menyakiti Engkau. Beda dong, KKRA sih di sini. Sedang ada. KKRA sih. Mohon maaf, jangan ada yang Tolong bersuara di-mute ya. ketika doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mohon padamu, kiranya Engkau mau mengampuni kami Tuhan, karena kami sudah menyakiti Engkau, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan, karena kami sering menggunakan waktu kami, melakukan hal-hal untuk kesenangan diri kami sendiri, dan juga hal-hal duniawi, bukannya melakukan pelayanan kepadamu dan juga kepada orang-orang sekitar kami. Ampunilah kami Tuhan, karena kami sering lupa, bahkan malas untuk membaca dan belajar firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan, karena kami sering berkomunikasi dengan sesama kami manusia untuk hal-hal yang tidak penting, daripada berkomunikasi dengan Engkau melalui doa pribadi. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sudah melukai hati teman-teman kami, saudara-saudara kami,
keluarga kami, suami, istri, anak-anak, dan juga orang-orang sekitar kami melalui perbuatan-perbuatan dan juga kata-kata kami, baik itu kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering lalai dalam memperhatikan orang-orang sekitar kami yang mungkin membutuhkan pertolongan dan perhatian dari kami. Tolonglah jamah hati dan pikiran kami ini ya Tuhan, agar kami bisa untuk lebih dekat padamu dan menyerahkan diri kami kepadamu, sehingga kami tidak mudah jatuh dalam dosa. Kami bisa menjadi umat-Mu yang lebih baik lagi, yang mau selalu melakukan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Doa akan dilanjutkan oleh Saudara Sarmaida Sagala. Ya Bapa, ya Allah yang penuh kasih, pada pagi ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan pagi ini dapat menguatkan dan mendewasakan kerohanian, serta memberi kekuatan pengharapan dalam menyambut kedatangan yang kedua kali. Kecurahan Roh Kudus, hujan akhir bagi seluruh umat Tuhan sedunia, mengumpulkan umat Tuhan untuk tetap setia dan semangat dalam penginjilan. Persatuan dan kesatuan umat Tuhan selalu terjaga dan terbina. Ya Allah yang baik, berikanlah kami keberanian untuk menginjil, melayani secara perorangan atau kelompok, seperti cara grup atau cara center of influence. Ya Bapa yang baik, berikanlah Tuhan kepada kami pemimpin yang selalu dapat menolong kami. Pemimpin gereja kami dari GC divisi, daerah, conference khususnya, gembala jemaat, agar sungguh-sungguh mencari dan memenangkan anggota yang hilang dan jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan. Ya Tuhan yang baik, Allah pencipta, kiranya Tuhan juga memberikan kepada setiap rumah tangga lebih setia mengadakan perbaktian pagi dan petang. Tuhan, kami memohon juga agar kami dapat mengendalikan HP, gadget yang dapat membawa kami kadangkala jauh dari Tuhan, terlebih anak-anak kami. Ya Allah, ya Bapa yang kasih, berikan kepada kami juga Tuhan kenyamanan, sehingga pemimpin negara kami dari yang tertinggi sampai yang terendah pun tetap menjaga akan keharmonisan di negara Indonesia ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga khusus untuk yayasan sekolah kami, rektorat, staf, dosen UNAI dalam kepemimpinan yang melayani, dikaruniakan kebijaksanaan untuk dapat mendidik para mahasiswa menjadi alat Tuhan yang ampuh dalam pekerjaannya. Pengurus UNAI dalam pelayanan agar konsisten dan berkomitmen menjalankan seluruh program sehingga menjadi berkat. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami alumni UNAI yang saat ini Tuhan tentu membutuhkan teman hidup, dan juga mendoakan anak-anak kami seluruhnya dapat mendapatkan finansial, kesehatan, serta juga Tuhan membanggakan sekolah kami bahwa kami adalah orang-orang yang tetap setia mendukung pendidikan ini. Ya Tuhan yang baik, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Pendeta Nixon Sinurat, proses dalam cuci darah. Saudara Teguh dari jemaat Kartosura. Saudara Peter Irawan, Angkatan 81,
dalam perawatan dokter. Saudara Victor Panjaitan angkatan 78 dalam kondisi kritis di Bogor. Kami berdoa juga untuk saudari Jennifer Pandiangan, berikan kesembuhan ya Tuhan. Penyakit lupus yang sudah diderita lama. Oma Maricia Morong Pitoy yang sedang opname di Palembang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang berduka, terlebih kepada keluarga almarhum Ibu Els Sabari Nanlohi, keluarga besar dosen kami, Bapak Puskita, yang sekarang Tuhan dalam proses duka di rumah, duka. Tuhan berkati keluarga, anak-anak, dan cucu. Ya Tuhan, kami berdoa juga khusus untuk KKR yang sedang berlangsung, KKR AC UIKB bersama anak rantau Pekanbaru pada tanggal 12 sampai 17 Agustus di 5 titik. Kami berdoa untuk pembangunan yang sedang berlangsung, membutuhkan dana-dana yaitu TK SD Advent Tanjung Anom Surabaya, juga Tuhan TK SD SMP Perguruan Advent Kota Legenda Bekasi, GMHK Seba daerah Nusa Tenggara, kantin sekolah Yayasan Perguruan Advent Balikpapan, GMHK Cisalak Bukit Cengkeh. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang lain yang sedang membutuhkan dana. Kemudian Tuhan, tujuan program pengembangan misi UIKB 2024, membangun digital studio di setiap daerah, membangun rumah sakit di setiap daerah. Pembangunan yang terkendala, Tuhan tolong. Gedung baru TK SD SMP Advent Serang, Banten sedang menghadapi kendala dari warga sekitar. Saat ini yang pembangunan sedang dihentikan sementara. Namun puji Tuhan, izin operasional telah dimiliki dengan akreditasi B dan proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Advent Pontianak, Kalimantan Barat, renovasi sekolah dan asrama perguruan Advent Singkawang, rumah doa bagi jemaat di Pulau Sabu, Raijua, di mana saat ini masih beribadah di bawah pohon rindang. Bangunan pusat koordinasi dan pengaruh AMR, Adventist Muslim Relationship di Jakarta. Pembelian sebidang tanah untuk pembangunan gereja di Jemaat Pancuran, Mauro, Jambi. Proses mendirikan Universitas Advent Surya Nusantara di Siantar. Angkatan 1980 yang telah melayani pagi ini. Tuhan tolong kami agar kami juga dapat membantu pekerjaan Tuhan. Dan doa-doa ini Tuhan kami sampaikan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang dapat melakukan yang terbaik bagi kami. Doa ini disambung Saudari Linda. Bapa di surga, biarlah kiranya permohonan-permohonan yang sudah dibacakan dan disampaikan oleh Saudara Sarmaida, kiranya Engkau Bapa berkenan untuk mengabulkan, dan juga kami juga berdoa secara khusus kepada Bapak Robert Luman Raja yang sedang sakit, bersama dengan Ibu berkati, berikan kesembuhan, supaya dia dapat sehat dan pulih kembali. Bapa yang baik, Engkau Allah yang kami sembah dan Allah yang kami layani, permohonan-permohonan yang kami sudah sampaikan, kiranya dapat berkenan kepadamu dan Engkau berikan jawaban untuk kebaikan dari kami masing-masing yang sudah dimohonkan kepadamu. Bapa, doa ini akan disambung oleh Ibu Nurliati Napitupulu. Bapa di surga, Allah yang kami sembah,
kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang agung, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami, Allah yang selalu memberikan yang baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami, umat-umat Tuhan, datang bersekutu, mengikuti doa subuh, Laskar Doa IA Unai. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami, mendengarkan kesaksian dari sahabat kami, Syani Kuan, dan firman Tuhan yang menguatkan kami, dari Saudari Erli Tambunan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk banyak hal, kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kami, yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu di hadapan-Mu pada saat ini, karena waktu kami, lidah kami sangat terbatas. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami dapat mengakhiri doa subuh ini pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk kesehatan, untuk segala sesuatu. Kami bersyukur ya Bapa, untuk kehidupan dan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Doa ini kami akan tutup dan kami sampaikan hanya melalui nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Baiklah Bapak Ibu, Kakak, Abang, Adik, dan semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan, acara kita telah selesai. Sampai bertemu lagi esok hari. Silakan dibaca ya Kak. Sebelum itu saya ingin membacakan kutipan dari Pena Inspirasi. Doa adalah rencana surga untuk keberhasilan melawan dosa. Ada banyak orang yang meskipun berusaha untuk mentaati perintah-perintah Allah, tidak memiliki kedamaian atau sukacita. Kurangnya pengalaman mereka ini adalah hasil dari kegagalan dalam menjalankan iman. Mereka berjalan seolah-olah di tanah yang asin, gersang dan kering. Mereka menuntut sedikit, padahal seharusnya mereka bisa menuntut banyak, karena tidak ada batas bagi janji-janji Allah. Orang-orang seperti ini tidak mewakili dengan benar pengudusan yang datang melalui ketaatan kepada kebenaran. Tuhan ingin agar semua putra-putrinya bahagia, damai, dan taat. Melalui pelaksanaan iman, orang percaya akan memiliki berkat-berkat ini. Melalui iman, setiap kekurangan karakter dapat dicukupi, setiap kekotoran dibersihkan, setiap kesalahan diperbaiki, setiap keunggulan dikembangkan. Ellen G. White, doa halaman 64. Amin. Kami serahkan kepada Pendeta Muda Ojahan Silaban untuk pengumuman atau. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak untuk Angkatan 80 yang sudah melayani pada pagi hari ini, pada hari yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Angkatan 80. Dan saat ini, sebagai ucapan terima kasih, melalui penasihat kami, akan disampaikan oleh Abang Pendeta Kuntara. Baik, selamat pagi semuanya untuk yang di Indonesia, dan terima kasih untuk semua partisipasi dari Angkatan 80. Saya lihat acara begitu bagus sekali sampai saya merasa bangga pernah menjadi mantan dosennya. Ya, terima kasih banyak. Hasana Wangania, saya rasa di California ya, yang sudah memimpin dengan baik. Kemudian doa dari Ellen Ringo-Ringo, ya. Dan saya dengar lagu
Lord, I can even walk, ya, without your hand. Dari Donald Warren. Saya dengar lagunya bagus, tetapi saya merasa sedih oleh sebab dia sudah tidak lagi dengan kita. Dan sebelum kematiannya kita sempat adakan 1 doa khusus untuk beliau. Dia masih sempat bicara, namun ternyata Tuhan punya rencana lain. Tapi kita senang bahwa satu waktu kita akan bertemu dia. Dan menurut istilah Hosana di tepi laut kaca. Kesaksian Siani dari Kwan, terima kasih, bagus sekali. Iya, imigrasi ke Kanada, kemudian sudah bekerja cukup lama, akhirnya mengalami suatu tantangan. Tetapi ternyata Tuhan mempunyai suatu rencana yang baik. Ya, dengar cerita itu, wah, untung juga bisa bertemu dengan ibunya untuk 6 bulan, ya, dan dapatkan pekerjaan yang justru lebih baik, ya, dengan gaji yang lebih besar. Puji Tuhan untuk kesaksian tersebut. Firman dari Early Tambunan, wah, luar biasa ini Early, ya, ini mantan sekretaris saya ini, ya, tentang narsis, ya, dalam beragama, bagus sekali, ya. White paper flower. Kita masing-masing perlu mempunyai kerendahan hati supaya jangan sampai diri kita menjadi suatu pusat, sebab masing-masing kita mempunyai ego, ya, dan kita perlu kerendahan hati untuk bergantung pada Tuhan, menyadari tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa, ya. Bagus sekali, terima kasih Early, ya. Kemudian terima kasih untuk semua doa yang telah diberikan, ya, tadi Mance Manuhutu Suawa, ya. Kemudian Lin Mangoal, Sarmaida Sagala, Lindawati Simatupang, Nurliati Napitupulu Naibaho, ya. Saya ingat ini adalah istri dari Dixon Naibaho, ya, sama-sama mereka ke Sarawak, Malaysia. Dan kita pernah ketemu di Malaysia, di Sarawak dulu. Pernah makan sama-sama, ya. Baik, terima kasih. Kiranya Angkatan 80 tetap jaya, tetap setia dalam Tuhan. Kita senang bahwa kita mempunyai persaudaraan yang akrab. Ingatlah, persaudaraan dalam agama Advent, ya, atau sekolah Advent itu adalah seumur hidup, ya. Sudah 44 tahun masuk ke UNAI, kita tetap bersahabat dengan baik. Tuhan memberkati kita. Ingat selalu, God is good all the time. Amin. 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 Terima kasih. Terima Taraf yang sudah menyampaikan. Terima kasih dengan Tuhan. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir. Dan sekali lagi terima kasih pada Angkatan 80, buat abang dan kakak-kakak semua. Sampai bertemu besok pagi, jam yang sama. Mari kita undang yang lain lagi untuk lebih banyak lagi. Puji Tuhan, hari ini saya melihat ada 133 partisipan semua yang hadir. Mari kita saling menyapa, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat Pagi. Terima kasih semua teman-teman. Untuk yang ambil bagian. Terima kasih Dr. Tentara. Selamat pagi. Selamat menikmati Oke, puji Tuhan semua, senang sekali nih. Ya. Bagaimana Jeffrey Eman masih di Kakas ini? Sudah di rumah. Sudah di rumah. Lusa berangkat ke Pekanbaru. Pekanbaru, nanti kita ketemu di Sumba, ya. Iya, kita ketemu di Sumba. Pagi, Jeff. Ayo, Angkatan 80 sudah buat KKR belum? Belum. Rencana, dalam rencana. Ayo, buat KKR. Ini mudah-mudahan. Ini Angkatan 80 saya punya buah sulung, soalnya saya masuk ke UNAI Januari 80. Yang sama-sama terus 4 tahun. Iya. Luar biasa. Saya juga Januari 80 ke UNAI ikut. Iya. Mungkin Angkatan 80 tunggu Serpentara punya jadwal untuk mereka. Iya, betul. Nantinya kita mau bawa ke Israel, tetapi Israel sedang tidak aman. Iya. Ayo bikin KKR. Rencana. Angkatan 85 sudah yang ketiga ini. Sudah pertama di Luar Bandung, biasa, Jakarta. 85. Ini Minut. Kami Iya. dari September Minut. Udah Iya. ketiga. Kalau 80 belum pernah berarti belum dianggap. Oh gitu. Ya. Angkatan 80 ke Minahasa tahun depan.
Oh gitu. Iya. Oke. Ini 80 bisa bikin ladies evangelism. Soalnya yang ambil acara semua wanita. Coba bayangkan luar biasa dari kemarin. Ya. Iya. Ya, Siani, terima kasih Siani. Ya, Sama-sama. Oke. Thank you, Sian. Oke. Oke, semuanya angkatan 80. Oke, sampai besok. Sampai besok.